Saya record aja ya. Ya, nah teman-teman, yang tentang penugasan ini, sebetulnya penugasan atau assignment itu tidak harus ini ya, tidak harus sumber daya manusia atau SDM, tapi umumnya di sini terkait dengan SDM atau manpower gitu. Jadi maksudnya itu supaya penempatan atau penugasan tadi untuk masing-masing SDM tadi sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Jadi nanti impact-nya atau dampaknya kepada pembiayaan. Sebetulnya seperti itu, teman-teman. Nah, yang pertama, minimisasi. Jadi ada dua, dia ada minimisasi, ada maksimisasi. Yang minimisasi itu contohnya ya tentunya ini ya, biaya. Jadi ceritanya ada perusahaan yang mempunyai 4 pekerjaan berbeda untuk diselesaikan 4 karyawan. Nah, ini yang dimaksud tabel matriks biaya itu maksudnya gini, teman-teman. Si A kalau mengerjakan pekerjaan satu, dia Rp15. Biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau si A mengerjakan pekerjaan 4, maka biayanya adalah Rp22. Nah, begitu seterusnya. Ini yang pertama, matriks biaya. Nah, karena dia adalah minimisasi, makanya matriks biayanya mau diubah ke opportunity cost dengan cara pilih elemen terkecil. Jadi elemen terkecil itu karena tadi tujuannya, objektifnya adalah minimisasi, gitu teman-teman. Nah ini kalau di sini kelihatan yang paling kecil misalnya di baris pertama 15, 20, 18, 22 kan 15 ya, ini ada kotak kecilnya. Nah ini dikurangkan dengan ini, dengan 15. Jadi 15 kurang 15, 0. 20 kurang 15, 5. 18 kurang 15, 3. 22 kurang 15, 7. Nah kalau yang B berarti yang paling kecil berapa teman-teman? Ya, di antara 14 ya, berarti di 14, ya, 14 ada kotaknya. Nah, ini dikurangkan dengan 14. 0, 2, 7. Ya, di sini 17 kurang 14, 3 ya. Nah, 3. yang C 20, nggak apa-apa ada 2 ya, yang paling kecil ada 2, berarti yang dijadikan yang elemen terkecil itu yang 20. Nah, sama D juga seperti itu. Nah, ini namanya reduce cost matrix. Nah, kita ini belajar ini ya dulu ya teman-teman, belajar konsep secara manualnya. Nanti baru kita coba menggunakan ini ya, menggunakan QM for Windows. Ya. Nah, lanjutnya kita akan cari matriks opportunity cost. Nah, ini reduce cost matrix tadi yang kita kurangkan karena dia elemen terkecil karena minimisasi. Nah, terus di sini tadi udah baris, sekarang kolom teman-teman. Tadi udah baris ya, baris tadi cari yang terkecil karena minimisasi. Sekarang kita lihat kolom. Kalau kolom yang dicari yang nggak ada nolnya, yang nggak ada nolnya kan berarti cuman kolom 3 ya. Nah, kolom 3 ini dilihat yang paling kecil. Nah, 2 yang paling kecil. Kenapa yang lain enggak? Karena ada nolnya, kolom. Jadi setelah baris, terus kita lihat kolom. Nah, ini 2, semuanya seperti tadi, semuanya dikurangkan dengan 2. Semua elemen pada kolom 3 dikurangkan dengan 2. 7 kurang 2. Nah, ini namanya total opportunity cost matrix. Nah, kemudian kita uji atau tes optimalisasi. Nah, ini optimal kalau si garis yang nanti kita buat itu sama dengan jumlah baris atau kolom. Jumlah barisnya kan 4 ya, 1, 2, 3, 4 ABCD, kolomnya juga 1, 2, 3, 4. Nah, berarti nanti garisnya harus ada 4. Cara narik garisnya itu gini teman-teman, baris yang baris dulu, kita lihat yang ada elemen nolnya. Nah, seperti ini. Ya, yang C ada nolnya, yang D ada nolnya. Kenapa enggak? Karena dia nanti, nah seperti ini ya, dia vertikal ke yang kolom. Di sini ada 2, 0. Nah ini garisnya baru 3, padahal dia optimal kalau garisnya sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti masih kurang 1. Nah caranya gimana? Caranya adalah kita buat revisi. Revisinya itu kita meliputi yang ini, yang tidak ada, yang nggak kena garis. Jadi 5, 1, 7, 2, 5, 3. Ini cari paling kecil.
Paling kecil kan berarti 1. 1. Ya, 1. Ya, itu kelihatan ya teman-teman ya, yang dilingkari. Nah, ini 0, 5 kurang 1 semuanya. Semuanya dikurangi 2 kurang 1, 5 kurang 1, 3 kurang 1. Nah, selain yang nggak kena garis, yang di persimpangan nih, yang di silang ini, yang kena simpangan, yang ada cross section ini, dia juga dia ditambah. Kalau yang khusus yang di sini ya, kelihatan ya mudah-mudahan di sini kan ada angka 5 nih. Di C kan ini kena garis 2, ini tambah 1. 6. 6. Yang bawah ini 1 ya, nggak kelihatan cuma ini tadi 1 ditambah 1 jadi 2. Nah, sekarang yang 0 yang ada 0 kan ada ini ya, di sini ada 0, berarti bisa diulangi lagi dengan cara mencoret yang satu lagi, yang paling atas. 3. Ya, jadi udah sama ya. Sudah sama ya jumlah garisnya dengan jumlah garis dengan jumlah kolom atau barisnya sudah sama, jadi udah optimal atau sudah disebutnya udah visible atau disebutnya lagi sudah layak gitu teman-teman. Ya udah, habis ini apa yang dikerjakan? Habis ini kalau manual ya, nanti kita lihat pakai QM for Windows. Nah, sekarang kita bandingkan nanti dengan matriks biaya, tapi kita harus nugasin orangnya dulu. Caranya gini, caranya adalah yang pertama kita lihat yang ada ini ya, yang ada nolnya. Kenapa kok yang ini yang langsung dipilih pekerjaan 1? Karena kalau yang A ini masih ada 2 pilihan, walaupun nanti yang di persilangan ini dicoret. Jadi kalau udah kena 2 garis itu nggak boleh dipilih. Nah, dia disilang. Ya, ini disilang. Nah, maka tidak ada alternatif lain, pekerjaan 1 ini kan udah pada disilang-silang. Maka mau tidak mau, yang B itu terpilih mengerjakan pekerjaan 1. Karena memang yang lain udah nggak ada lagi nih, A udah dicoret, C udah dicoret, D udah dicoret, berarti nggak bisa. Nah, lanjut lagi, yang kedua, loh kenapa yang ini, kenapa A harus mengerjakan pekerjaan 3? Karena nggak ada lagi, ini udah dicoret. 0 yang di sini udah coret, jadi tinggal 0 yang 3. Maka A mengerjakan pekerjaan 3. Nah, kita lihat lagi yang lainnya ini adalah yang 0 ini ya. 0 ini, maka yang 0 ini karena sudah dipilih A, sudah mengerjakan pekerjaan 3, maka D sudah tidak boleh, jadi dicoret. Nah, mau nggak mau D ini mengerjakan pekerjaan yang nomor 4, pekerjaan 4. Nah, ini gitu. Jadi satu-satunya yang belum ada kerjaan adalah pekerjaan 2. Nah, mau nggak mau C mengerjakan yang ini ya, C yang 0 ini mengerjakan pekerjaan kedua. Nah, gitu teman-teman. Sudah dapat ya, berarti yang mengerjakan pekerjaan 1 B, yang mengerjakan pekerjaan 2 C, yang mengerjakan pekerjaan 3 apa nih A, yang 4 itu dikerjakan oleh D. Nah, sekarang kita mau lihat minimisasi biaya dengan cara kita hitung. Yang pertama B kalau mengerjakan pekerjaan 1 itu 14. Kemudian yang C mengerjakan pekerjaan 2 itu biayanya adalah 20. Jadi tadi 14, 20, lalu ini yang A mengerjakan pekerjaan 3 yaitu 18. Jadi 14, 20 nih ya, 18, satu lagi yang D mengerjakan pekerjaan 4, 16. Nah, ini kalau dijumlah hasilnya seperti ini. Nah, jadinya Rp68. Artinya perusahaan itu meminimisasi biaya kalau A mengerjakan pekerjaan 3, B mengerjakan pekerjaan 1, C mengerjakan pekerjaan 2, D mengerjakan pekerjaan 4. Nah, itu teman-teman cara kalau kita pakai manual. Nanti kita lihat pakai ini ya, QM. Nah, QM ini nanti sama, tetap dimasukkan angkanya, tapi begitu kita solve, nah ini udah nggak ada solve tuh di sini kalau belum ada hasilnya, itu langsung ini ya, langsung tampil seperti ini. Jadi kelihatan pekerjaan-pekerjaan dan jumlah yang biaya yang akan ditanggung oleh perusahaan. Ya, kita ke maksimisasi dulu baru ke ini ya, baru ke QM for Windows. Ini caranya sama sebetulnya teman-teman, cuman tujuannya, objektifnya, kalau tadi kan minimisasi biaya, kalau ini
maksimisasi apa namanya keuntungan. Hello guys. Iya, Vivian. Ya, hello Vivian. Nah, yang ini Adik saya. nggak apa-apa. Adiknya mau ikut belajar ya. Nggak apa-apa ya. Nah, ini nah, ini yang maksimisasi bedanya adalah ini karena dia maksimisasi, maka yang dicoret-coret tadi dicari yang paling besar gitu teman-teman. Yang di baris ya, kalau yang di kolom nanti sama. Tapi hanya langkah pertamanya itu beda dengan yang tadi. Yang tadi kan elemen terkecil, elemen terbesar. Coba teman-teman lihat kalau A 10 ini berapa ya? 10, 12, 10, 8. Ini bisa nggak kelihatan? Satu yang 5, oh 15 ya? 15. Berarti 15. paling besar 15 ya, paling besar ya? Iya, Bu, paling gede 15. Ya. 15. Nah, 15 kurang 15, 0. Ya. 8 kurang 7. 15, ya 7. Di sini 7, Bu. positif ya, betul-betul. Di sini positif, jadi yang dilihat hanya selisihnya. Jadi nggak ada angka 5, negatif. 3, Ya. 5. Yang B juga yang paling besar. Jadi harus menentukan tujuan dulu. Kalau misalnya dia tujuan minimisasi, cari yang paling kecil. Kalau yang maksimisasi berarti dia cari yang paling besar. Ya, langkahnya sama. Habis baris terus kolom gitu ya. Habis baris terus kolom. Nah, kolom cari yang nggak ada nolnya. Yang ada nolnya kan cuma 4 sama 5 ya. Yang 1, 2, 3 nggak ada. Nah, ini setiap kolom dicari yang paling terkecil. Jadi ini tetap sama teman-teman. Cuman yang di awal aja yang baris tadi cari yang gede. Tapi kalau yang berikut-berikutnya ini tetap cari yang terkecil. Nah, ini saya percepat aja ya. Ini ceritanya sudah dihitung. Nah, ini yang dicoret-coret, yang baris yang ada nolnya. Dia. Nah, ternyata baru 4 garisnya ya, padahal ini kolomnya sama barisnya ada 5. Berarti harus direvisi, yaitu revisinya gimana tadi? Yang belum kena garis, ya kita cari yang paling kecil. Cari paling kecil kan berarti 2 ya ini ya? 2. Ya, 2. Waduh, ini sekarang udah ada. 0. Ya, udah 5 ya. 2. Ini 1, ini 0. Nah, jangan lupa kalau yang di persilangan sama ya, ditambah dengan 2. 2 tambah 2, 4. Terus di sini 5 tambah 2, 7. Ini 2 ya, 0 tambah 2. Ini kena kursornya. Nah, ini dia 0 tambah 2, jadi 2. Nah, sekarang udah ada yang 0. Nah, bisa bentar ya, bisa dicoret-coretnya tambah. Nah, coret, terus yang D. Ini salah ya, ini harusnya kalau nggak dibesarkan dia garisnya salah nyoret ya. Harusnya yang bawah ini ya, yang D ini harusnya dicoret bukan 1 2 3 4 5-nya nih. Nggak tahu kalau di slideshow jadi bergeser ya. Nah, udah ada 5. Ini kan harusnya nggak dicoret ya, teman-teman. Ini yang dicoret tuh yang D ini harusnya. Nah, ini kurang ke bawah juga. Nah, kalau udah gitu sudah sama berarti udah optimal. Ini tinggal menentukan siapa yang bekerja sama caranya seperti tadi. Yang di persilangan dicoret-coret dulu. Ini agak susah ya, agak susah melihatnya karena tadi bergeser garisnya. Iya. Sekarang kita bandingkan cara manual tadi dengan pakai QM ya. Pakai QM for Windows. Teman-teman udah pada download kan ya? Belum ya, udah nanti kalau yang belum nanti coba itu cepet ya. Soalnya dia kapasitasnya nggak besar. Jadi ini, ternyata QM saya belum dibuka. Pantesan aja ya dicari-cari nggak ada. Dia nggak besar kapasitasnya, nggak butuh banyak. Jadi lebih cepet, paling 5 menit juga udah terinstall ya. 5 menit terinstall, nggak seperti software yang lain. Minitab juga nggak terlalu besar. Iya, ini sudah. Coba saya share dulu ya. Nanti teman-teman coba aja ya, coba sendiri, enggak susah. Nah, ini seperti waktu itu udah pernah dapat kan teman-teman ya. Di sini caranya bisa lihat fitur di module, tulisannya ini modul. Nah, ini paling atas. Ini modul, assignment, kalau penugasan ya. Ini kita praktek penugasan ya, penugasan.
assignment. Nah, atau pakai quick menu yang ada di sebelah kiri nih. Nah, ini langsung klik aja, langsung keluar. Ya, kita isi misalnya judulnya latihan, misalnya ya, latihan. Nah, ini teman-teman harus dijelaskan, sudah harus ditentukan di depan. Kita mau minimize atau maximize. Kita latihan yang minimize ya, minimize. Nah, tadi di minimize itu ada berapa? Ada 4 ya pekerjaannya ya. Coba Iya, saya Bu, ada 4. ini kelihatan, kok yang ini sih ini udah Markov ya. Ini dia. Nah, ini tadi benar ya, ada 4. Nah, ada 4 pekerjaan sama 4 orang tentunya, karena dia otomatis dikerjakan oleh 4 orang. Nah, ini dia, ini saya tambah ya, jumlah. Nah, jadi kalau saya klik di sini pekerjaan 4, di sini mengikuti 4. Ini kita pakai yang jenisnya ini ya, job 1, 2, 3. Oke. Nah, ini bisa diganti-ganti ya, misalnya di sini sesuai soal A aja deh, Bu. A, terus B ya, B, terus C, terus D. Di sini saya ganti, nah tadi teman-teman sumber daya itu penugasan bisa saja berupa yang lain. Ini contohnya bisa mesin, tapi pada umumnya kebanyakan memang pakai penugasan itu buat menentukan ini ya pekerjaan dari setiap SDM-nya. Nah, apa-apa. Karena biasanya kalau mesin kan kapasitasnya lebih mudah dihitung. Kalau manusia kadang-kadang ini ya mut-mutan gitu. Ada moodnya atau ada lelahnya. Nah, ini ya saya masukkan manual. Ntar saya lihat contekan saya dulu ya. 15 supaya nggak bolak-balik ya. Nah, di sini 20. Salah ketik. Ya, salah mencet. 20. Ini tutorialnya udah saya share ya. Nah, 18. Terus satu lagi 22. Ini manual kalau ininya. Cuman nanti stepnya nggak pakai coret-coret, langsung ada ya, langsung dapat hasilnya. 14, 16, terus 21, 17 ya. Sekarang kita ke yang baris ketiga. Ini 25, terus 20. Nanti teman-teman coba yang maksimisasi ya. Kalau ini saya yang minimisasi aja, yang maksimisasi nanti boleh dicoba sendiri. Ada yang lagi buka form QM-nya nggak? Enggak, Bu. Enggak ya, ya udah nanti nanti dicoba lagi. Ini lihat dulu aja. Ya, nanti sudah ada ininya juga. Saya udah buat video YouTube-nya kalau teman-teman nanti mau lupa-lupa lagi. Nah, ini sudah semua udah saya isi. Nah, sekarang tinggal klik solve. Nah, dia langsung satu klik langsung sudah assignment yang tadi seperti terlihat di slide ya. Tadi sudah saya print screen ininya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini langsung bisa langsung bisa menghasilkan assignment-nya. Ini saya klik yang bawah. Ini marginal cost. Kalau ini sama, nah ini hasil yang tadi, hasilnya ini di video nggak saya tampilkan ya, ini hasil yang tadi ada di slide, di PPT slide tadi. Nah, jadi sudah langsung kita nggak usah ngitung manual, jadi nggak usah menghitung 14 tambah ini ya, tapi udah ada langsung. Ini tadi dari mana Bu? Dari bawah ya teman-teman, di bawah ini tinggal klik ya, di bawah sini tinggal kliknya. Atau yang ini, ya. Jadi lebih mudah ya, lebih mudah menggunakan software ini. Nah, begitu teman-teman, ini yang minimisasi. Nanti teman-teman coba sendiri yang maksimisasi ya, yang maksimisasi nanti dicoba sendiri. Ya, untuk yang pertama, untuk yang penugasan, ada yang ditanyain nggak teman-teman sebelum lanjut ke Markov Chain? Jadi hari ini kita bahas 2 ya. Nah, nanti yang minggu depan baru bahas yang dynamic programming sama yang hari ini. Network itu baru awal. Jadi saya satukan penjelasannya di pekan depan sekalian. Untuk penugasan ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Atau lanjut ke Markov dulu? Saya lanjut aja ya. Ya, Bu, lanjut, Bu.
Ya, ya, Livin. Dan teman-teman yang lain, saya lanjut ke Markov ya. Ini yang Markov, saya sederhanakan, tidak seperti yang teman-teman mungkin unduh di materi di SSO, bukan beda, tapi hanya bentuknya lebih teknis gitu. Kalau yang, nah ini tetap ada lanjutannya, ini tetap ada ya. Waktu di SSO tuh pasti yang seperti ini. Termasuk di video saya yang pertama itu saya terangkan yang ini. Tapi kalau yang sekarang ini lebih teknis kepada penghitungannya. Nah, ini saya review dulu Markov chain atau rantai Markov ini, teman-teman. Sebetulnya gini, berangkatnya dari atau diawali karena adanya perubahan-perubahan yang dinamis, yang cepat gitu ya. Cepat sehingga perlu dibuat satu model matematis yang bisa memprediksi atau menganalisis kejadian-kejadian. Nah, itu dia menggunakan probabilitas. Jadi nanti hasilnya itu berupa probabilitas, berupa pecahan atau berupa desimal, yang kalau desimal itu pasti dia kurang dari 1. Karena ingat kalau probabilitas, peluang kejadian itu selalu jumlahnya 1. Jadi nanti yang state atau keadaan-keadaan yang ada di dalam rantai Markov ini itu biasanya 0, sekian, 0, sekian. Kalau ada 3 berarti 0, sekian ada 3 kejadian. Gitu teman-teman. Nah ini yang penemunya emang Markov ya. Ini ahli Rusia, udah lama banget, tapi kemudian berkembang dan masih relevan dengan kondisi saat ini. Nah, ingat teman-teman, untuk Markov ini bukan optimisasi atau bukan simulasi ya, bukan model simulasi. Ini hanya deskriptif, hanya sebetulnya sederhana sekali. Nah, datanya itu didapat biasanya dari data primer. Biasanya pada umumnya yang menggunakan rantai Markov ini menggunakan data primer, misalnya kuesioner. Nah, ini contohnya. Sebelum ke situ, sebelum ke contohnya, saya lihatkan lagi ini ya. Yang tadi ya, nyambung dulu bahwa ini prediksi tadi berupa probabilitas, jadi peluang. Nanti berupa 0, desimal gitu teman-teman. Nah ini banyak sekali kalau di contohnya ya, kita bisa memprediksi penjualan, kita bisa memprediksi demand dan yang lain-lain. Kalau di sini disampaikannya perpindahan minat pada merek tertentu. Jadi yang paling sering dipakai emang ini ya teman-teman, memang biasanya minat konsumen atau minat pelanggan kita berubah dari A ke B misalnya gitu. Nah, di sini ada pemantauan lalu lintas, misalnya macet, tidak macetnya peluangnya seberapa gitu. Sama manajemen pengobatan diabetes ini misalnya untuk ketersediaan obat gitu ya, obat termasuk alat cek misalnya seperti itu. Nah, ini saya langsung, ini contohnya tadi. Nah, misalnya ada sebuah survei atau penelitian dengan menyebar kuesioner. Hasilnya seperti ini nih teman-teman. Jadi ini ceritanya ada yang milih A, ada yang milih B. Nah, kuesionernya ada 1, ada 2, ada kuesioner 1, ada kuesioner 2. Nah, diketahui pindahnya gini, pemilih A tetap di A itu 2. A pindah ke B 0, B ke A 1, B ke B 5. Nah, ini saya tuangkan dalam bentuk seperti ini. Jadi yang diketahui di depan ini ada di tabel yang lebih kecil ini ya teman-teman ya. Kuesioner 1, 2 saya pindahkan. Nah, ini nanti penting buat menentukan probabilitasnya atau kemungkinannya. Prediksinya dari kemungkinan. Jadi ini nggak meramal dalam arti kata ini ya, tapi ada caranya. Nah, misalnya state 1, keadaan 1 tuh A, state 2 tuh disebut B. Nah, di sini ditentukan pangsa pasar ceritanya gitu. Ini ceritanya mau menentukan pangsa pasar A dan B. Di sini yang A 2/8, di sini ya 2, dan sininya per 8. Per 8 itu 2 tambah 6. Nah, yang di sini yang B-nya 6/8. Iya, jadi 2/8, 6/8. Di sini 25%, 75%, atau 0,25 dan 0,75. Nah, sekarang yang kita lihat adalah perpindahannya. A ke A, seperti yang ini, 2 ya, teman-teman, A ke A ke B, terus B ke A, B ke B. Nah, ini sudah ada kelewat ya. Nah, ini dia.
Nah, di sini perpindahan A2 dibagi 2, 2A, 2, 2. Jadi yang jadi patokan yang depannya A-nya tuh 2. Di sini kan ada 2 ya teman-teman, 2 yang dari sini. Jadi penyebut itu yang ada di bawah, per yang di bawah itu 2, karena patokannya di sini dari A, atau titik originnya. Titik awalnya kan A, gitu. Jadi di sini 2 per 2, 2 yang di pembilang itu dari sini. Pemilih A ke A 2 per sini ya, originnya A itu 2. Terus yang kedua, A ke B di sini perpindahan A ke B itu 0. 0 per 2-nya apa? Karena di sini awalnya originnya A, maka di sini kita lihat A2. 0 per 2, 0% atau 0. 2 per 2 kali 100%, ya 100%, atau di sini 1. Nah, sekarang kita lihat yang B. Nah, di sini originnya B, berarti pembilangnya nanti B. Di sini B-nya kan 6 ya. Jadi di sini bawahnya 6 semua nih, per 6 per 6. Iya, 1 dari mana? Dari sini, B ke A nih, 1. Terus B ke B, 5. Akhirnya dapatlah 0,17 dan 0,83. Nah, keterangan yang ada di slide ini, saya pindahkan ke slide berikutnya seperti ini, teman-teman. Ini tadi ya, A ke A1, A ke B 0, ini ada di kotak kuning, B ke A 0,17, B ke B 0,83. Nah, jangan lupa state-nya A dan B tadi 0,25 dan 0,75. Nah, di sini supaya mudah melogika, jadi saya buat seperti ini. A-nya 0,25 tadi. Ini dianggapnya pangsa pasar 0,25, terus B-nya 0,75. Ini jumlahnya kan 1 nih, teman-teman. Jadi peluang, probabilitas atau Markov chain ini pakai probabilitas 0,25, 0,75 ini jumlahnya 1. Jadi peluang suatu kejadian totalnya adalah 1 kan? Nah, udah betul. Sekarang yang ini A ke A tadi 1 ya, pergerakan ininya apa namanya? Yang kita hitung tadi 1, A ke B 0 ya. Kita lihat yang A dulu ya. Nah, ini 0,25 dari sini dikali 1, ya 0,25. 0,25 kali 0, 0. Nah, ini yang di bawah perhitungannya supaya nggak bingung dari mana angka yang ini. Sama B juga gitu. 0,75 kali 0,17. 0,17 dari yang ini tadi ya teman-teman yang sudah kita hitung di slide sebelumnya. 0,17 nih kursor saya. Nah, 0,75 kali 0,17, 0,1275. 0,275 dikali 0,83 ini dibulatkan ya, dibulatkan dari yang sebelumnya 0,6225. Nah, nanti hasil ini kita susun membentuk matriks. Nah, gitu. Saya ulangin ya. Hasil yang di slide ini saya susun sebagai matriks. Nah, ini 1, 0, tadi yang A ya, yang B 0,17, 0,83. Nah, ini yang di kotak warna orange, kotak yang pinggirnya orange ini, inilah sebetulnya yang inti dari Markov chain ini. Kita karena ingin mengetahui pangsa pasar, ceritanya yang milih A dan B gitu ya, A atau B nih ya, pemilih atau konsumennya milih A atau B. Nah, ini peluangnya tadi 0,25, 0,75. Matriksnya ini saya pindahin langsung dari atas. Ini sebetulnya matriksnya ini teman-teman. Dari A tadi ya, A kan dari A ke A1, A ke B 0 gitu ya, 1, 0. Jadi ini panahnya sebetulnya supaya teman-teman nggak bingung. Jadi ini yang A 1, 0, ini yang B 0,17, 0,83. Itu sebagai namanya matriks transisi probabilitas. Jadi yang awal itu kan pangsa pasarnya terbagi gini ya teman-teman, A 0,25, 0,75 yang B. Nah, kita mau menggunakan Markov chain ini untuk menduga pangsa pasar periode berikutnya. Nah, ini tadi udah diketahui juga 0,375, 0,6225. Ini dugaannya berupa koma-koma ini ya, probabilitas desimal. Nah, informasi yang di dalam kotak orange ini, kalau kita nanti menggunakan QM for Windows, itu kita pindahkan. Informasi yang penting itu justru yang di kotak warna orange ini. Nah, kalau secara manual, mengerjakannya seperti ini, teman-teman. Nggak susah juga ya, cuman kalau kasusnya sedikit. Kalau kasusnya banyak, misalnya tadi pilihannya banyak, terus kuesionernya juga banyak. Nah, itu lebih banyak lagi. Nah, ini saya pindahkan tadi informasi yang di kotak orange ke atas. Ini adalah penghitungan secara manualnya.
Ya, jadi kita lihat baris 1 kolom 1. Yang ini ya, lihatnya matriks ya teman-teman. Maksudnya baris 1 kolom 1 ini gini. Baris 1 kolom 1 berarti yang ini ya 1 0, sama 0,17 kita pindahin ke sini nih. Nih 1 0,17. Terus yang sebelah sini ini tadi pangsa pasar 0,25 sama 0,75 dari yang ini ya. Pindahin ke sini. Ini tabelnya membantu kita memahami penghitungannya. Udah tuh baris 1 kolom 1 ini hasilnya dijumlah 0,375. Jadi secara rinci seperti ini 0,375 ini ya penjumlahannya. Nah, jadi pangsa pasar periode berikutnya adalah 0,375. Jadi sebetulnya di kotak oren ini sudah selesai sebetulnya teman-teman. Cuman ini rinciannya dirinci lagi ya supaya lebih mudah difahami dengan tabel ini. Nah, sama baris 1 kolom 2 kan yang baris 1 kolom 1 udah selesai nih. Sekarang baris 1 kolom 2 yang ini nih 0, sama 0,83 kita pindahin sama kayak yang tadi. Iya, pindahkan ke sini ke kolom ini lalu kita kalikan dengan pangsa pasar yang awal. Ya, yang jumlahnya 1 karena udah kejadian ya. Nah, kita jumlahkan 0,6225. Ini kalau teman-teman jumlahkan ini juga 1 ya. Jadi peluang setiap kejadian itu selalu 1. Makanya di sini karena ada 2 kemungkinan, sekian 0,375, 0,6225. Ini ada iklan ya. Ya, saya stop share ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau yang di slide sebelumnya itu detail ya karena sesuai teori, tapi teknis penghitungannya secara manual adalah seperti ini. Ya, gitu teman-teman Markov chain ya. Jadi ini ya kegunaannya banyak, malah lebih ini ya, lebih variatif karena untuk menduga-dugaan atau prediksi. Gitu teman-teman. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau didiskusikan nggak teman-teman?